Lah, apakah dengan taubatan nasuha kita mohon ampun, menghentikan perbuatan kita, menyesali, mohon ampun kepada Allah, berjanji tidak mengulangi, selesai? Tidak, kata Rasulullah. La yatruk, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedzaliman. Pasti akan diselesaikan, dibuka kasusnya di akhirat. Artinya dia terhalang masuk surga untuk diselesaikan dulu urusan itu. Makanya sampai urusan dengan makhluk itu tidak main-main. Kalau urusan kita kepada Allah, mungkin Allah bisa mengampuni karena Allah itu Ghafurur Rahim. Kita taubat, selesai. Tapi kalau urusan kita dengan makhluk, tidak akan selesai. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, lau anna rajulan qutila fisabilillah, jika seseorang itu mati di jalan, di medan pertempuran, thumma ahya, andaikan dia dihidupkan lagi, thumma qutila, kemudian dia wafat lagi dengan cara syahid, kemudian thumma ahya, kemudian dihidupkan lagi, thumma qutila, kemudian dia wafat lagi, wa alaihi dainun, tapi dia masih punya utang dengan sesama manusia, madakhalal jannah, maka dia terhalang untuk masuk surganya Allah. Hatta yubdo anhu dainu, sampai diselesaikan urusan utangnya. Maka saya pernah mencegah salah seorang, ya. Waktu itu sedang perang-perangnya Suriah, ya. Waktu itu dia menyampaikan, Ustaz, saya ingin ikut perang ke Suriah, membantu saudara-saudara kita yang dibantai oleh Bashar al-Assad. Maka ketika dia sampaikan, soalnya hidup saya di sini susah, Ustaz, utang saya banyak, tidak bisa ngelunasi, susah. Maka saya ingin berangkat aja lah, daripada mulai kerjaan susah di sini. Nah, ini niat mau perang karena menghindari masalah, ya, ya. Lagi pula utang, lu justru mau berangkat perang, utangnya dilunasi, bukan malah kemudian perang dalam keadaan banyak utang. Itu jangan dikira kemudian syahid selesai urusan utangnya, tidak. Pasti akan diselesaikan. Ini perkara dengan urusan makhluk. Dan muamalah ini, kajian muamalah itu urusan dengan makhluk. Artinya banyak kan urusan dengan makhluk. Karena jangan sampai ada kedzaliman kita terhadap sesama makhluk. Jangan dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi kita. Saya mana? Lupa saya. Urbul. Oh ya, jual beli urbul. Jual beli dengan sistem DP, kalau nggak jadi DP-nya hilang. Dulu sudah kita jelaskan secara detail. Kemudian bai'u ma laisa inda, jual beli barang yang tidak dimiliki. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Jual beli barang yang belum dimiliki. Belum ya? Belum. Kalau sudah anggap aja belum. Ya. Bai'u ma laisa indak. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam riwayat Ashabus Sunan, dan ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, ya, la tabi' ma laisa indak, jangan kau jual apa yang tidak engkau miliki. Maka kalau kita dulu pernah bahas tentang syarat-syarat sahnya jual beli, itu adalah dilakukan oleh orang yang pemilik barang atau orang yang mewakilinya. Maka tidak boleh jual beli dilakukan oleh orang yang bukan pemilik barang. Itu hukum asal. La tabi' ma laisa indak, jangan kau jual apa yang tidak engkau miliki. Belum dimiliki sudah dijual. Nah, maka tidak boleh secara hukum asal. Tetapi ada tahsis, pengecualian. Ya. Apa? Yaitu yang pertama, apabila kita menjadi wakil atau dengan akad wakalah kita menjadi maklar, ya, atau perantara atau wakil dari pemilik barang. Mobil itu bukan milik saya memang, tapi saya mewakili pemilik mobil untuk menjualkan karena dia telah memberikan saya mandat, ya, mandat. Maka hukum saya menjual mobil itu meskipun bukan milik saya. Boleh nggak? Boleh. Maklar itu dalam Islam hukumnya halal. Boleh, Pak. Yang penting jangan sekedar makan kenyang lari. Dan maklar begitu, Pak. Ya. Karena ada maklar banyak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, saya pernah ditelepon oleh seseorang, Ustadz, saya kemarin nyuruh orang untuk
Orangnya jadi paham agama Ustaz. Kadang isi pengajian gitu. Itu saya minta dia untuk menjualkan tanah saya. Nilainya 2,5 miliar. Saya kasih dia persen 2 sampai 2,5%. Setuju? Setuju. Satu ketika laku Ustaz. Dibeli oleh sebuah dinas. Kemudian setelah laku, dalam artian ada yang mau, dia hubungi saya. Fulan ini, Pak Fulan ini, saya nggak sebutkannya, kalau saya sebutkan namanya Fulan, jangan tahu mesti. Pak Fulan ini tanahnya ada yang mau. Oh ya, kapan kita transaksi? Bagaimana besok siang? Nah dia hubungi saya begitu. Kemudian pas mau berangkat besoknya, itu malamnya dia cerita, Pak, itu tanah, antum kan mintanya 2,5 miliar. Dan saya berhasil menjual 4 miliar. Itu yang beli mau. Maka yang saya tidak merugikan jenengan sama sekali. Yang penting jenengan 2,5 miliar, saya sisanya dari 4 miliar. Kurangi 2,5 miliar, dan nanti yang 2% tetap juga sesuai kesepakatan. Mantap nih maklar ini ya. Maka 2,5 miliar itu milik siapa? Pemilik tanah atau yang menawarkan? Kan pemilik tanah cuma mintanya 2,5 miliar. Lalu dia kemudian berhasil menjualkan 4 miliar. Maka selisih 1,5 milik siapa? Milik maklar atau yang punya tanah? Siapa? Nah, kalau milik maklar ada jiwa-jiwa maklar besar ya. Maka kata para ulama tergantung. Kalau dia menaikkan itu atas izin si pemilik tanah, maka itu milik dia. Tapi kalau dia itu menaikkan tanpa izin terlebih dahulu, dia asal menaikkan, maka kelebihan harga itu mutlak miliknya pemilik tanah. Maka waktu itu beliau menyampaikan, lurai songono, kata dia. Kata beliau yang punya tanah. Yo yang paling petang juga aku kan gitu kan. Wis kok tak tambahi orang 2%. Ya. Tapi yang punya nggak mau Ustaz. Yang maklarnya nggak mau. Pokoknya 1,5 milik dia. Ya. Ya wis saya 2% nggak minta, tapi 1,5 milik saya. Maka saya tetap nggak terima Ustaz. Wah ternyata tanahku so payu petang M. Lah kok enak men U2 bab itu 1,5 kan begitu kan. Nah itu nggak terima yang punya. Maka kalau saya batalkan boleh nggak Ustaz? Saya dosa nggak? Maka saya anjurkan waktu itu jangan dibatalkan. Tapi teruskan saja, tapi sampaikan tetap 1,5 miliar milik jenengan. Nah, kasih sesuai perjanjian 2 sampai 2,5%, plus kalau saya menyarankan mang tambahi. Gitu. Dia sudah berhasil menaikkan dari 2,5 menjadi 4M, silakan mau nambah 100 juta, 200 juta, atau 500 juta, itu hak jenengan. Tapi secara mutlak, kelebihan 1,5 itu milik panjenengan. Kalau dia nggak mau, baru silahkan dibatalkan. Oh ya Ustaz, ternyata gelem Pak. Ya. Pokoknya 1,5 milik dia. Akhirnya oleh dia dibatalkan. Habis itu dijual sendiri, katanya laku 4M. Ya. Malah maklarnya nggak dapat apa-apa. Nah, ini maklar yang pengen selak sugih Pak. Ya. Pengen kebelet di bojo meneh Pak. Ini kasus terjadi. Atau maklar yang tanpa dapat mandat, itu nggak boleh. Misalkan, saya pemilik tanah, kemudian beliau saya kasih mandat, Pak tolong jualkan tanah saya. Siap Ustaz. Harga berapa Ustaz? 2 miliar. Nanti jual aja 2,2. Nanti kalau laku 2,2, di atas 2 miliar, selisihnya buat jenengan, plus tak tambahi 2%. Oh siap Ustaz. Ya. Maka dia jual. Ternyata dia lempar ke maklar lain Pak. Paham? Nah maklar yang kedua nggak boleh. Ya. Dia nggak punya hak. Kenapa?
Karena dia tidak mendapatkan mandat saya, Pak. Yang berhak memberikan mandat itu saya, bukan maklar. Untuk dimaklarkan lagi. Samsara ala samsara tidak diperbolehkan. Yang boleh adalah maklar jamaah, tidak masalah. Contoh, ya, misalkan tim Nur Mirah ini misalkan. Maka saya kasih mandat panjenengan semua, Pak, tolong jualkan tanah saya ini. Nanti kalau laku 50% buat Nur Mirah, misalkan. Harga 10 miliar. Ya, biar masjidnya cepat jadi, nah misalkan gitu ya. Maka jenengan semua dapat mandat. Nanti kalau jenengan berhasil menjualkan siapapun di antara jenengan, nanti dapat 5%. Nah, maka harga 10 miliar, 50% untuk Nur Mira, 50% untuk saya. Maka jenengan semua dapat mandat, maka setiap jenengan boleh menawarkan. Nah, maka itu namanya mandat jamaah, maklar jamaah. Karena ada itu perusahaan-perusahaan maklar, ya, ada banyak. Itu adalah maklar tim atau maklar jamaah. Itu boleh silahkan. Tapi kalau individu ya harus mendapatkan mandat dari pemilik barang. Ini pengecualian yang pertama. Jadi dia tidak memiliki tapi boleh menjual. Yaitu dengan apa? Dengan akad wakalah. Yang kedua, mohon izin minum dulu Pak. Ya. Sebentar. Karena teh itu paling enak kalau pas panas Pak. Mumpung panas, alhamdulillah masih panas. Yang kedua, yaitu dengan akad salam. Akad salam. Baik salam umum maupun salam istisna. Istisna itu membuatkan. Nah, saya tidak punya beras rojo lili. Saya penjual beras, tapi beras yang saya jual C4, beras mente, dan sebagainya. Rojo lili saya nggak punya. Ada datang orang, dia mau menjual beli dengan saya beras rojo lili. Bolehkah beras yang belum saya miliki, masih milik petani, masih milik distributor beras rojo lele, masih miliknya wholesaler atau pedagang besar, saya belum pulaan beras rojo. Tapi datang orang mau transaksi sama saya beras rojo lele, dikirim seminggu kemudian atau dikirim 6 bulan kemudian misalkan, untuk dia acara pesta dan membagi-bagikan kepada fakir miskin di acara sunatan anaknya misalkan. Maka dia pesan sama saya 100 kintal. Boleh nggak saya mentransaksikan padahal berasnya belum saya miliki? Secara hukum asalnya nggak boleh. Belum saya miliki kok dijual. Tapi menjadi boleh kalau kita menggunakan akad salam. Makanya ketika Ibnu Abbas yang paling banyak menjelaskan tentang akad salam ini, beliau ketika datang ke Madinah, kami bersama Rasulullah SAW, kaum muhajirin, itu ternyata di Madinah Rasulullah melihat mereka biasa menggunakan akad salam untuk jual beli kurma dengan masa penyerahan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi orang-orang Ansor itu biasa misalkan ketika jual beli kurma, Mas, saya beli kurmamu, ya. Misalkan dia petani kurma. Nanti tahun depan, 1 tahun lagi serahkan saya kurma sukari misalkan. Kurma sukari dengan jenisnya sukari, totalnya 100 kilo. Jenis sukari harganya berapa? Oke, harganya 30.000 misalkan. Oke, 30.000. Oh, zaman Nabi nggak ada rupiah ya. Katakanlah 30 dirham. Kebanyakan per kilo katakanlah 1 dirham lah. Per kilo 1 dirham. Terus dianggap aja benar ya. Per kilo 1 dirham. Maka saya beri 100 kilo berarti 100 dirham atau 10 dinar. Setuju, sepakat. Kapan diserahkan? Setahun lagi. Saya baru bisa menyerahkan setahun, karena kemungkinan saya panennya 8 bulan lagi. Oke, setahun lagi diserahkan. Boleh nggak? Boleh nggak seperti ini? Barangnya belum ada, Pak. Dan sisi pertanian. Boleh? Boleh, Pak. Kenapa boleh? Ini beda dengan ijon loh, Pak. Paham ya?
Kalau ijon itu nggak jelas, Pak. Bisa diserahkan, bisa tidak. Contoh, Mas, kebun kurmamu panen tahun depan tak bayar. Itu nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena mengandung horor. Ya, untung-untungan. Bukan horor. Kalau horor itu beli di jam 12 malam di makam Praji Malio, lah itu horor, Pak. Ini horor. Yaitu jual belinya tidak jelas, mengandung jahala. Nah, maksudnya begini, ketika saya transaksikan kebun kurma, panen tahun depan itu tak bayar, kira-kira tahu nggak hasil panennya berapa, Pak? Nggak tahu. Kira-kira bisa nggak panen nggak? Bisa, misalkan terkena wabah, kebun kurma misalkan nggak mau berbuah, misalkan, itu bisa terjadi. Atau panennya melimpah ruah, sampai perkiraannya jauh melebihi batas. Diperkirakan 50 kintal, ternyata hasilnya 80 kintal. Itu sing dodol yo stres, Pak. Karena apa? Merasa rugi. Ternyata hasil panennya jauh lebih besar. Nah, maka ini haram, tidak boleh. Karena ijon, Pak. Tapi kalau tadi tidak, barang yang diperjualbelikan jelas, yaitu kurma sukari. Jumlahnya jelas, yaitu 100 kilo, ya tidak? 100 kilo. Kemudian kapan penyerahan juga jelas, tahun depan, bulan Syawal misalkan. Kemudian harganya pun jelas. Kemudian dilakukan DP, ini syarat salam. Dilakukan DP, dilakukan tunai di depan. Dilakukan tunai di depan. Ini syarat akad salam. Artinya dibayar lunas di depan. Dan ini syarat-syarat akad salam. Itu dibolehkan. Kenapa? Barangnya jelas, Pak. Kalau dia mengandalkan panen kebunnya, ternyata nggak panen, dia tetap menyerahkan bulan Syawal tahun depan 100 kilo kurma sukari. Jelas, Pak. Paham di sini ya. Tapi kalau ijon tadi, nggak jelas. Loh, nggak panen, Mas. Lah, kan terserah. Itu berarti rugi jenengan. Ya, saya itu resiko jenengan karena sudah beli hasil kebun saya. Yang kebetulan nggak panen, hasilnya cuma 10 kilo. Itu pun sebagian bosok. Nah, ya sudah, jenengan rugi, itu resiko jenengan. Kalau ternyata panennya banyak kan juga keuntungan jenengan. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya ijon. Kalau ini beda. Dia sudah transaksi atas barang, yang satu jelas barangnya, speknya juga jelas, harganya pun jelas, kapan diserahkan jelas, dan dilakukan pembayaran di depan, total lunas. Itu syarat akad salam, Pak. Lunas di depan. Nah, kemudian yang terakhir ditambahkan para ulama, barangnya bukan muayyan. Muayyan itu limited edition, Pak. Mboten nenten padanannya atau orono tunggale, Pak ya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kurma sukari, itu tunggale kata, Pak. Dia gagal panen, dia bisa kulaan di kebun kurma lain, Pak. Dia nggak habis jualan beras rojo lele di Kota Solo, nggak ada, saya bisa ngambil di Seragen, Pak. Karena Seragen ada beras rojo lele. Nggak ada Seragen, Jawa Barat juga ada. Selesai, aman. Artinya padanannya banyak. Maka boleh diakadkan salam atas barang yang belum dimiliki. Tapi syaratnya dilunasi di depan. Nggak boleh DP, nggak boleh bayarnya nanti kalau sudah jadi. Atau sudah datang, nggak boleh. Nah, nanti jadi COD, Pak. Ya. Artinya itu tidak diperbolehkan. Kenapa harus lunas di depan, Ustaz? Untuk mengamankan penjual, Pak. Karena penjual itu memiliki resiko kenaikan harga. Ya, tidak? Sekarang saya transaksi beras sekarang, harganya 12.000 per kilo. Pulaannya sekarang itu 10.500 atau 11.000. Saya untung 1.000 per kilo. Saya dealnya sekarang. Tapi penyerahannya setahun lagi. Pas anaknya sunatan misalkan. Beras 100 kintal. Ketika saya beli sekarang, saya serahkan nanti, ya bosok berasnya, Pak. Kan gitu. Artinya dimakan kutu. Karena terlalu lama, pengudangan juga terlalu berat, penjagaan juga perawatan mahal, resiko juga besar. Saya tentunya akan kulaan atau nebas ketika mendekati penyerahan. Kan gitu. Nah, otomatis, kenapa kok saya mendekati penyerahan? Ya, supaya tidak mengandung resiko. Tapi kalau ketika mendekati penyerahan, misalkan 1 bulan sebelum penyerahan, ternyata harga kulaannya sudah 13.000. Kira-kira rugi nggak saya?
rugi. Nah, untuk menutup kerugian itu Rasulullah mempersyaratkan di cash di depan. Supaya apa? Pedagang itu dapat modal. Sehingga ketika dia dapat modal di depan, maka modal itu bisa diputarkan. Dia bisa untuk dagang yang lain atau macam-macam, sehingga keuntungannya sudah selama setahun dia dapatkan. Dengan keuntungan selama setahun itu, andaikan terjadi kenaikan harga, bisa ditutup dengan keuntungan selama ini, 1 tahun dia berdagang dengan modal 100, katakanlah 100 juta. Nah itu kemudian Rasulullah membolehkan. Artinya hal-hal kemadorotan itu bisa ditepis, bisa ditutup dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Lah, si pembeli kenapa dia mau bayar lunas sekarang, wong barang masih nanti setahun lagi? Ya dia dapat keamanan tidak akan naik harganya, karena sudah tetap di depan sudah ditransaksikan sesuai kesepakatan harga 12.000 per kilo. Kalau andaikan nanti terjadi harga kenaikan jadi 14.000, itu resiko penjual. Tapi penjual dapat modal dulu 100 juta cash di depan untuk diputarkan. Itulah bedanya dengan ijon, Pak. Maka hukumnya boleh dengan akad salam. Ada salam pengecualian yaitu pada istisna, yaitu membuatkan barang. Di mana ketika penjual itu dalam proses pemesanan itu merakit sendiri barangnya, membuat sendiri barangnya, maka boleh dilakukan dengan DP atau kalau sudah barangnya jadi baru dibayar. Itu boleh. Asalkan si penjual, ini menurut Imam Abu Hanifah, berbeda dengan 3 mazhab yang lain, tetapi pendapat Imam Abu Hanifah itu dikuatkan oleh ulama mayoritas mazhab manapun di zaman kita. Yaitu dibolehkan dengan cara seperti itu jika penjual itu yang membuat sendiri. Contoh, kalau beras rojolele nggak mungkin. Kenapa? Beras nggak bisa buat sendiri, Pak. Jadi sekarang Cina katanya bisa buat beras ya. Itu beda perkaranya, Pak. Kita sudah beredar di Indonesia. Sudah, betul. Betul atau tidak? Ya, saya nggak tahu, di WhatsApp kan banyak beredar. Tapi yang jelas, jika dia tidak membuat sendiri, dia menanam, dia kulaan, itu nggak boleh. Kecuali harus lunas di depan, barangnya nanti silahkan. Tapi kalau dia membuat sendiri, misalkan dapat pesanan lemper 300 biji, dia membuat sendiri, boleh. Meskipun barangnya belum dimiliki, belum ada, boleh diakadkan salam istisna. Bayarnya nanti kalau sudah jadi, asalkan si penjual tadi membuat atau merakit barangnya sendiri, itu tidak ada masalah. Ini pengecualian. Nah, kalau saya tidak ingin menggunakan akad salam, tidak ingin menggunakan wakalah, tapi saya ingin jualan barang yang belum saya miliki, Ustaz. Gimana caranya? Salah satu solusi yang lain disebutkan oleh para ulama dengan wa'ad bisyiro, janji untuk melakukan transaksi, tapi belum transaksi. Contoh, Mas, saya jualan buku, tapi bukunya belum saya pesan di percetakan. Yang nyetak tukang cetak, tapi saya belum pesan. Kemudian siapa yang mau pesan? Kalau mereka transaksikan langsung, oke, saya beli bukunya 5 ya, oke, saya deal, tapi nggak lunas di depan, tidak dengan akad salam. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena PO di mana dia tidak membuat sendiri barangnya, itu tidak diperbolehkan. Kecuali dia membuat sendiri barangnya. Dia nyetak sendiri bukunya, tidak ada masalah. Maka amannya pakai akad salam, lunas di depan. Kalau enggak, dia menjadi maklar pemilik buku tersebut. Dia hanya menjualkan. Kalau tidak, maka dia dengan janji untuk melakukan transaksi. Contohnya begini, oke Mas, bukunya berapa? Harganya 60.000. Saya pengen besok nanti kalau sudah jadi, bawa ke sini, kita akan transaksi. Berarti menunjukkan belum transaksi. Baru akan melakukan transaksi, itu dibolehkan. Saya pengen beli, siapa yang mau pengen beli besok? Saya. Oke, ada 30 orang. Tapi belum transaksi. Artinya, kalau harga berubah, pembeli tidak boleh protes karena belum transaksi. Kalau ternyata pembeli tidak jadi beli, penjual juga tidak boleh protes. Baru keinginan, besok kamu bawa seminggu lagi, sejumat lagi, kalau Islam kan sejumat lagi, bukan seminggu. Sejumat lagi, sejumat itu maksudnya 7 hari, dari Jumat ke Jumat. Sejumat lagi buku tersebut bawa ke sini kita transaksi.
Ada berapa orang yang pengen transaksi? Ada 30 orang. Oke, saya akan bawa 30 buku. Harganya berapa Mas? 60.000. Oke. Ternyata ketika saya datang, saya bawa 30 buku, yang beli cuma 15 orang. Saya nggak boleh protes. Kalau ternyata Mas, ngapunten, kita transaksi hari ini, nggih? Iya. Tapi harganya nggak seperti kemarin 60, ternyata naik bahan baku, Pak. Sehingga harganya 65. Gimana? Dan nggak apa-apa, selesai transaksi, nggak ada masalah. Itu namanya keinginan untuk bertransaksi, tapi belum bertransaksi. Ini tentang pengecualian dalam jual beli barang yang bukan miliknya. Ada pertanyaan? Baik topik maupun di luar topik. Kita suruh jam berapa? 2 menit lagi. Oh ya, jadi 2 menit, Pak. Kalau melon-melon ya 5 menit lah. Tidak harus topik ini, luar topik tidak mengapa. Mohon silakan. Iya. Mempunyai apa? Iya. Dari teman maklar. Iya. Tidak ada masalah. Kita mau dapat pembeli dari temannya maklar, dari siapapun silahkan. Cuman maklar ini tidak punya hak untuk meminta fee, paham ya? Kepada si pemilik tanah. Dan dia ketika menjual kan harusnya mendapatkan mandat. Dia kan nggak, cuma dia beritahu, saya ada pembeli, kayaknya mau ini, misalkan ya. Terus bilang, udah oke, bawa sini, silahkan. Nah, maka boleh. Berarti kan jenengan yang menjual, sebenarnya jenengan cuma dapat pembeli dari maklar. Tapi kalau jenengan pasrahkan ke maklar, silahkan carikan, nanti jenengan tak kasih fee, misalkan. Dia menawar-nawarkan itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena dia tidak punya hak untuk menjualkan. Karena belum mendapatkan mandat pemilik barang. Tapi kalau kita ketemu maklar, kemudian maklar menyampaikan, saya ada pembeli Mas, yang mau rumah yang jenengan tawarkan kemarin, coba jenengan hubungi misalkan. Oke, dihubungi kemudian mau, nah tidak ada masalah. Dan maklar yang kedua, yaitu teman jenengan maklar itu tidak punya hak untuk menuntut fee kepada pemilik barang. Ya. Tapi dia boleh jenengan kasih, boleh ya, dari fee jenengan. Artinya paling aman adalah hendaknya maklar itu disampaikan kepada pemilik barang. Mas, saya punya tim anak buah maklar atau teman maklar. Itu dia ikut menjualkan sama saya gimana? Oh, enggak apa-apa, yang penting payu, enggak masalah. Makanya ketika saya ditawari orang, Ustadz tolong jualkan Ustadz, ini ada rumah milik orang di pinggir jalan, kemudian nggak kuat bayar pajaknya Ustadz. Karena tiap tahun pajaknya 40 juta. Di rumah tapi serasa ngontrak. Betul Pak, tanya silahkan, itu yang punya rumah yang besar-besar di pinggir jalan Rajiman, di pinggir jalan Slamet Riyadi, itu pajaknya mahal-mahal Pak. Kalau kita di kampung kecil-kecil murah Pak, 200.000, 300. Tapi di pinggir jalan besar, rumahnya besar, oh itu mahal-mahal, pajaknya mahal. Makanya kalau dia nggak kaya, dia hanya dapat warisan dari orang tuanya, rumah besar, dijamin nggak kuat. Makanya kenapa sistem pajak ini menjadikan pemilik pribumi tanah-tanah di pinggir jalan raya itu akan dijual, Pak. Betul. Itu dia nggak kuat. Makanya pernah kita bahas bagaimana pajak dalam pandangan Islam, Pak. Saya nggak tahu di sini ada pakai pajak atau tidak ya. Tapi yang jelas itu ada penjelasan para ulama. Saya pernah jelaskan sini nggak? Oh belum ya, belum sampai Pak. Ya. Nanti kita bahas bagaimana pajak dalam pandangan Islam. Betul Pak. Saya pernah diprotes. Ustadz, lah kalau Pak negara tanpa pajak apa ya sulit? Jangan salah, di dunia ini ada 14 negara hidup tanpa pajak. Betul Pak. Dan mereka kaya raya Pak. Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, kemudian apa namanya Bahrain, kemudian Maladewa, kemudian Brunei Darussalam.
Ada 14, Pak. Negara yang hidup tanpa pajak sama sekali. Makmur mereka, makmur. Nggak mungkin Allah menetapkan aturan itu membuat hambanya menderita, nggak mungkin, Pak. Itu jelas. Nah, maka, tapi pajak sendiri dalam Islam ada, tapi diterapkan kepada non-Muslim. Tapi umat Islam diterapkan zakat. Ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, ada zakat emas dan perak atau uang yang kita miliki, ada zakat harta rikas. Itu yang seharusnya diwajibkan, Pak. Ini nonton, Pak. Buatlah undang-undang, diwajibkan, diambil, tapi dengan aturan, Pak. Kan begitu kan? Kemarin saya sedikit protes kepada sebuah lembaga. Kenapa kok lembaga jenengan ngambil zakat caranya langsung motong gaji pegawai? Pak, itu saya tidak setuju. Saya belum pernah menemukan ulama menyetujui dengan model seperti itu. Sekarang begini, ada seorang pegawai ASN misalkan, kemudian langsung dipotong pajak, gajinya 7 juta. Oke, katalah jangan pakai kasar bruto saja. 7 juta kali 13 gaji itu 91 juta, di atas nisab 85. Tapi lihat, gajinya 7 juta, anaknya 8 misalkan. Misalkan, Pak, bojone loro. Misalkan ibu protes kan itu. Ini misalkan, anaknya 8 bojone loro kan misalkan. Kemudian masih punya orang tua kena gagal ginjal dan tidak punya BPJS. Setiap pekan 700.000 dia keluar. Dari 7 juta sudah keluar dulu 2.800.000 setiap bulan. Belum obatnya. Belum rumahnya ternyata masih ngontrak. Itu saja 7 juta untuk 8 anak dan 1 orang tua yang ikut dengan dia. Itu kurang kebutuhan pokoknya. Sehingga dia harus jualan gorengan. Jangan potong pajak layak. Nah, itu nggak boleh, Pak. Zakat, potong pajak, potong zakat. Zakat itu ada aturannya, nggak sembarangan, Pak. Kalau cuma duduk manis nunggu potongan, itu saya bisa. Ya tidak. Orang mau ambil itu dia bekerja di lapangan. Membantu masyarakat, nanyakan peternakanmu, peternakmu saimah atau bukan, misalkan. Tahu saimah, Pak? Bukan soimah artis, Pak, bukan. Ya. Saimah. Saimah itu ternak yang mayoritas makannya digembalakan. Itu yang wajib zakat, Pak. Tapi kalau ternaknya dikandangkan, maupun 100 ekor kambing, itu nggak wajib zakat, Pak. Para ulama nyebutin. Kenapa? Karena dikandangkan, dia belum tentu untung, Pak. Yang dikena zakat itu adalah, kata para ulama, yang mayoritas makannya itu digembalakan. Ya, artinya makannya gratis, Pak. Ya, dari rumputan liar atau itu yang diambil zakat. Kalau kandang kan belum tentu padi, Pak. Maka Allah itu sangat adil di dalam mengambil sesuatu kepada hamba dan tidak pernah dolim kepada hamba. Nah, ini contoh. Tapi kapan-kapan kita bahas ya tentang pajak dan zakat, Pak. Karena ada persepsi, negara nggak mungkin hidup tanpa pajak. Itu kita bantah dengan negara-negara, 14 negara yang kekayaannya jauh dari Indonesia, Pak. Ya, Indonesia itu luar biasa, Pak. Tambang emasnya di Papua, belum terakhir di Halmahera, pegunungannya ternyata pegunungan emas. Belum lagi ditemukan lagi penelitian sepanjang pegunungan Gunung Kidul Wonogiri, itu kandungan emasnya cukup tinggi. Ada yang punya tanah di Wonogiri, Pak. Ya. Itu kalau dikelola dengan benar, kata KPK loh, Pak, Abraham Samad itu dengan Prof. Mahfud MD, itu saja kalau dikeluar dengan benar, itu wong Indonesia dapat 20 juta tiap bulan tanpa bayar apa-apa, Pak. Ya. BLT ini 20 juta, Pak, tiap orang. Ya. Kalau seluruh sumber-sumber kekayaan alam itu dikuasai oleh negara betul, Pak. Hal yang punya PT Batubara, PT ini, KP swasta. Ini nonton, Pak. Ya. Kontrak, Pak. Ya. Silakan. Oh ya, apakah fee makelar itu presentasinya ada atau ditentukan? Tidak ada. Itu sesuai kesepakatan. Dan nggak boleh dalam sistem maklar tidak ditetapkan fee-nya, nggak boleh. Harus ditetapkan di awal. Sebab supaya tidak menimbulkan konflik. Wes gampang pun dengan dapat fee, oke silakan. Ternyata dia persepsinya fee-nya dianggap sama rata 2%, Bang. Padahal harganya 10 miliar. Ketika dia minta 2%, si pemiliknya nggak mau. Ini pernah kasus terjadi yang
Kita ketahui, Pak. Ketika pemilik nggak mau, loh, Mas, kita pakai umumnya aja, Mas. Kalau umumnya itu di atas 1 miliar, di atas 1 miliar itu cuma 1%. Tapi maklanya, oh nggak bisa, Mas, umumnya itu semua 2%. Terjadilah percekcokan, Pak. Nah, ini nggak boleh. Maka fee, upah itu harus jelas di awal. Jangan sampai kita mempekerjakan tukang, Pak, garap niki panggil, nggih, seneng pinten pun gampe umumnya mawon. Lah kan umumnya belum tentu sepakat, Pak. Itu nggak boleh. Maka harus disepakati di depan. Mau 2% boleh, mau 5% boleh, 10% pun boleh, Pak ya. Gendang sugih maklar, Pak. 10% kan lumayan. Ya, yang penting sepakat. Kesepakatan di antara mereka. Saya tadi mau menyelipkan materi tentang hukum boikot, Pak. Bagaimana kaidah-kaidah pandangan Islam. Tapi waktunya habis, Pak. Betul. Ada 4 kaidah yang harus dipahami dalam muamalah yang berkaitan dengan boikot. Tetapi waktunya nggak cukup ya. Tadi mau saya selipkan dulu materinya, lanjutkan nanti. Khawatir nggak urut, Pak. Ribun. Oh, intinya. Saya sebutkan aja secara singkat ya. Pertama, bahwa kaidah muamalah itu dibolehkan. Semua dibolehkan. Mau kita bermuamalah dengan model apapun, dengan cara apapun, dengan siapapun boleh. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah dalam banyak riwayat. Seperti salah satunya Aisyah mengatakan, Rasulullah pernah berhutang dengan orang Yahudi. Berarti Rasulullah bermuamalah dengan orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'a. Berarti boleh. Nah, sekarang ketika boleh, kenapa Rasulullah berutang sama orang Yahudi? Oh, karena untuk menjelaskan dalam menetapkan hukum. Maka dikasih contoh. Rasulullah itu ngasih contoh, Pak. Contoh, Rasulullah pernah sholat duduk ketika sholat sunnah. Padahal Rasulullah nggak sakit. Tapi dicontohkan sholat duduk ketika sholat sunnah. Sahabat bertanya, kenapa engkau duduk ya Rasulullah? Apakah sakit? Enggak. Lah kenapa duduk? Sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk. Tapi pahalanya cuma setengah. Paham? Nah, supaya ini menjadi celah bagi siapapun yang mau berdiri kok boyokan misalkan, Pak. Abuat boy itu serasa sholat sih, jangan. Lebih baik sholat dengan duduk. Paham? Meskipun itu pahala setengah, lebih mending daripada orang itu pahala sama sekali. Itu yang maksudnya Rasulullah inginkan. Maka dikasih contoh. Rasulullah dipaksa dikasih contoh oleh Allah kapan? Ketika dalam peperangan Rasulullah sudah bagi 2 pasukan. Kami tidur malam hari, kalian jaga. Nanti kalau sudah waktu fajar sodik, maka bangunkan kami untuk sholat berjamaah. Ternyata Allah takdirkan, Allah tidurkan semuanya, Pak. Supaya bisa menjadi contoh terjadinya sesuatu itu gimana solusinya. Maka bangun-bangun matahari sudah terbit, Pak. Semuanya ini pernah terjadi. Maka Rasulullah perintahkan kumandangkan adzan dan iqamah. Dan bahkan Rasulullah sholat sunnah dulu. Nah, ini menunjukkan, oh, tata cara yang seperti ini kalau terjadi. Ini karena betul-betul habis perang, Pak. Itu berat, Pak. Dan itu pun Allah mentakdirkan. Bukan Rasulullah keploh, bukan. Sama sekali tidak. Artinya ini kejadian yang mau Allah takdirkan seperti itu. Ini di luar umumnya. Umumnya orang kalau bangun itu bisa banyak sebab. Tapi ini Allah takdirkan yang seperti itu supaya menjadi contoh. Contohnya ketika Rasulullah diperintahkan menikahi istrinya, mantan istrinya Zaid. Supaya menjadi contoh bahwa anak angkat itu tidak seperti anak kandung. Kalau anak kandung, mantan istrinya nggak boleh dinikahi. Ini untuk membedakan. Ini contohnya. Yang kedua, karena Rasulullah tidak ingin memanfaatkan kemuliaan beliau untuk berdagang dengan sahabatnya dengan cara utang. Karena nggak mungkin sahabat ngutang, pasti ngasih, ya Pak. Coba kalau saya saja nggak usah Rasulullah, Pak yang pangapunten ngambil arto 7.000 gitu bas sop tinggal anak pulau dompet keri. Kira-kira jenengan ngutang loh. Atau malah sebentar Ustaz tak cari pulpen saya catat dulu supaya nggak lupa nanti tak tagih kan tadi. Kan enggak. Ustaz nih buat jenengan aja 20.000, nggak usah dikembalikan. Kan begitu. Itu baru saya, apalagi Rasulullah ya. Ini yang pertama, kaidah muamalah boleh seluruhnya selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Paham ya? Yang kedua, bahwa seorang muslim itu terbaik adalah mempertimbangkan maslahat dan madarat dalam semua tindakan. Saya beli di tempatnya non-muslim, misalkan toko orang kaya dan non-muslim, saya beli di sana boleh-boleh saja, nggak dilarang.
Tapi ketika saya mempertimbangkan, kalau saya beli di sana, nyugih ke wong sugih terus yo non muslim kan gitu. Tapi saya beli di warung sebelah anake 8, tinggal tambahan penghasilan, dia seorang muslim, ya saya beli tak sana, niat saya nolong, kan begitu. Kalaupun sugih yuk itu untuk kemaslahatan umat Islam. Maka saya beli sana, itu sikap yang lebih baik, Pak. Paham ya? Ini dua hal yang harus dibedakan. Yang ketiga, bahwa bermuamalah itu tidak boleh ikut berkontribusi atau terlibat dalam perbuatan haram. Maka muncullah kaidah ma'adda ilal haram fahuwa haram. Tindakan apapun yang menyebabkan kita terjadinya perbuatan haram, maka bantuan kita juga haram. Maka Rasul mengatakan lu'innatul khamru alal asyraf. Khamr itu dilaknat pada 10 perkara. Yang minum, yang menuangkan, yang membelinya, yang menjualnya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang mengantarkan, yang minta diantarkan. Khamr itu sendiri, dan yang menikmati hasil penjualan khamr, istri anaknya di rumah ngatung hasil khamr, dia ikut dilaknat. Maka 10 ini terlibat dilaknat semua. Artinya siapapun yang terlibat dalam sesuatu yang haram dilarang. Makanya MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram itu karena dengan mengambil kaidah ini. Dianggap kalau kita membeli produk itu nanti dianggap ikut berkontribusi memberikan dana kepada mereka untuk menyerang kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Kayaknya sudah suruh, cukup 3 dulu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.